Selamat siang Pak Isnanda, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ishak Satridiar Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental BBCA atau Bank Sentral Asia. Baiklah, teman-teman sekalian bisa melihat data rasio perusahaan subsektor keuangan. Di dalam tabel ini terdapat Bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, ada penilaian dari ROE atau laba bersih setelah bunga dan pajak, jumlah modal atau modal sendiri, ROA, laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham atau jumlah aset, dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat Bank BCA unggul dalam subsektor keuangan. Baiklah, analisis rankingan. Di sini telah saya ranking dari keempat bank tersebut. Di sini BBCA sebagai peringkat pertama, kedua BBRI, ketiga BMRI, dan yang terakhir BBNI. Mengapa memilih BBCA? Pelayanannya. Sejak awal Bank BCA memang memilih konkret pada servis atau pelayanan. Pelayanan ini mencakup dari semua bidang yang berorientasi ke nasabah. Yang kedua, inovasi. BCA sangat responsif terhadap perkembangan zaman. Mobile banking mereka sangat mudah digunakan. Untuk virtual akun mereka salah satu yang pertama di Indonesia. Dan yang ketiga, teknologi IT. BCA juga paling maju. Fasilitas internet, m-banking, dan juga mobile banking paling enak digunakan, cepat, mudah, dan penggunanya luas, bisa untuk berbagai keperluan. Dan yang keempat, ATM yang tersedia banyak. Meski di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia ATM BCA masih kalah dengan yang BUMN, tapi mesin mereka jauh lebih banyak. Profil BCA. PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang fokus bisnis perbankan, transaksi, serta menyediakan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen koperasi, komersial, UKM, dan konsumer. Pada akhir Juni 2015, BCA memfasilitasi layanan transaksi perbankan kepada 13 juta rekening nasabah melalui 1.135 cabang, 16.707 ATM, dan ratusan ribu EDC dengan dilengkapi layanan internet banking dan mobile banking. Di sini ada tata nilai BCA, fokus pada nasabah, integritas, kerjasama tim, berusaha mencapai yang terbaik. Nah, di sini ada histori PT Bank Sentral Asia. Pada tahun 1955, Perseorangan Dagang dan Industri Semarang Keninting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia. Dilanjut pada tahun 1970-an, efektif pada 2 September 1975, nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia atau BCL. BCA memperkuat jaringan layanan cabang. Pada tahun 1977, BCA berkembang menjadi bank devisa. Nah, dilanjut pada tahun 1990, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM, anjungan tunai mandiri atau automated teller machine. Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerjasama dengan institusi terkemuka, antara lain PT Telkom, untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. Nah, langsung pada tahun 1957, BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. 1970-an, efektif pada 2 September 1975, nama bank berubah menjadi PT Bank Sentral Asia. BCA memperkuat jaringan layanan cabang menjadi Bank Devisa 1. Dan dilanjut pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter
yang dimana BCA mengalami keterpurukan pada tahun 1998. BCA menjadi bank take over atau BTO dan disertakan dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, suatu institusi pemerintah. Nah, pada tahun 2017 BCA mengembangkan lebih lanjut kapabilitas di bidang digital banking seperti menyempurnakan pada Klik BCA, MBCA, dan aplikasi Sakuku. CSR. Bakti BCA adalah payung program pelaksana CSR di BCA. Melaksanakan CSR adalah perwujudan salah satu misi perseorangan, yaitu meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder, di mana perseorangan berkontribusi membangun kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah agar perusahaan maupun masyarakat sama-sama memperoleh manfaat dalam jangka panjang. Program Bakti BCA dilakukan secara berkesinambungan melalui 3 pilar utama, yaitu solusi cerdas BCA di bidang pendidikan, solusi sinergi BCA di bidang budaya, kesehatan, olahraga, dan empati, serta solusi bisnis unggul BCA. Baiklah, di sini ada solusi cerdas BCA. Program solusi cerdas BCA dikembangkan antara lain beasiswa Bakti BCA, edukasi literasi keuangan, kemitraan pendidikan, program magang Bakti BCA, dan seterusnya. Terus solusi sinergi BCA. Program solusi sinergi BCA dijalankan antara lain Bakti BCA dalam bidang budaya, Bakti BCA dalam program empati, kesehatan, lingkungan, dan olahraga. Dan solusi bisnis unggul BCA, komunikasi, lembaga pengembangan bisnis. Nah, baiklah, di sini teman-teman bisa melihat struktural organisasi PT Bank Sentral Asia. Di sini ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, terus para direksi, presiden direktur. Bisa kita lihat ada wakil presiden direktur, ada manajer, dan sebagainya. Inilah struktural Bank BCA yang sangat banyak dan terstruktur. Anak perusahaan BBCA ada 6 yang saya ambil, yaitu BCA Syariah, BCA Finance, BCA Life, BCA Sekuritas, BCA Multi Finance, dan BCA Insurance. BCA Syariah sejak resmi beroperasi sejak 5 April 2010. PT Bank BCA Syariah selalu melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah, berkeinginan untuk menjadi pelopor dan industri perbankan syariah Indonesia yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan mikro, kecil, dan menengah. BCA Finance, anak perusahaan grup BCA yang berfokus dalam pembiayaan mobil. Misalkan ada yang pengen kredit atau memakai jasa asuransi, menjadi perusahaan terkemuka dalam industri pembiayaan Indonesia yang memberikan nilai terbaik kepada para stakeholder. Lanjut, BCA Life. BCA Life ini adalah asuransi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. BCA Life mendapat izin pendirian dan operasional dari OJK pada 14 Juli 2014 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan. BCA Sekuritas. BCA Sekuritas adalah sebelumnya bernama PT Dinamika Usaha Jaya, berdiri sejak tahun 1990 dan bergerak di bidang perantara perdagangan efek dan menjamin emisi efek. BCA Multi Finance resmi beroperasi di tanggal 17 September 2010. PT BCA Multi Finance adalah yang sebelumnya bernama PT Sentral Santosa Finance, perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 multiguna dengan dukungan penuh dari PT Bank Sentral Asia. Dan yang terakhir, BCA Insurance.
atau asuransi. PT Asuransi Umum BCA sebelumnya bernama PT Sentral Sejahtera Insurance, berdiri sejak 1988 dan bergerak di bidang industri perasuransian, terutama di bidang asuransi umum atau asuransi kerugian. Board of Commissioners. Di sini ada presiden komisaris, yaitu Pak Johan Emir Setioso. Ada komisaris itu Pak Tony Kusnadi. Ada komisaris independen Cirlus Harinowo, Raden Pardede, dan Sumantri Slamet. Board of Director. Presiden Direktur Jaja Setia Atmaja, Wakil Presiden Direktur Sugiono Budiman, Wakil Presiden Direktur 2 Arman Wahyu Artono, dan Direktur ada Tan Ho Hin Subur atau dipanggil Suburtan, dan ada Direktur Independen Erwin Yuris Ang, dan ada direktur lainnya Rudi Susanto, Lianwati Suwono, Santoso, Tera Eva Lim, Geologi Hendra Lembong, Haryanto Tiara Budiman. Nah, BCA pada tahun 2015 mendapatkan reward, yaitu Service Quality Award 2016. BCA meraih penghargaan sebagai predikat Diamond, Regular Banking Domestic, Priority Banking, Platinum Credit Card, Regular Credit Card, dan juga ada Investor Award Best Bank pada 2016. BCA meraih penghargaan sebagai bank terbaik pada tahun 2016 kategori bank umum dan bank umum aset kurang lebih 100 triliun. Dan ada juga Solo Best Brand Index, Jogja Best Brand Index. BCA meraih penghargaan sebagai merek terbaik di Solo kategori tabungan bank, kartu kredit, internet banking. Nah, di sini kita bisa lihat pemegang saham pengendali BCA. Siapa yang nggak kenal dengan Robert Budi Hartono? Robert Budi Hartono adalah seorang pengusaha rokok yang memiliki PT Jarum, salah satu orang terkaya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di sini Robert Budi Hartono pemegang saham pengendali 50% dan adiknya Bambang Hartono 49%. PT Dwi Muria Investa Andalan, mereka pemegang setengah dari BCA dan setengahnya masyarakat. Pemilikan saham, pemegang saham PT Bank Sentral Asia, PT Dwi Muria Investama Andalan, yaitu tadi orang terkaya di Indonesia Pak Haryono dan adiknya Bambang Haryono. Jumlah sahamnya 54,94% dan masyarakat 45,6%. Nah, analisis finansial. Baiklah, sini saya ambil dari IDX. Di sini ada pergerakan saham dari bulan 5 tanggal 23 2020 sampai ke bulan 11 pada tanggal 19 hari ini. Di sini pergerakan sahamnya naik turun ya. Dan pada bulan 5 sampai bulan 9 BCA mengalami penurunan akibat COVID-19 dan tetapi pada hari ini BCA mengalami kenaikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai income statement dan balance sheet. Income statement adalah laporan laba rugi
BBCA. Pada saya ambil 1 tahun. Nah, di sini saya memakai annual. Di sini kita bisa lihat yang bergambar pink yaitu revenue. Revenue itu pendapatan. Di sini dari pada tahun 2015 pendapatan Bank BBCA adalah 63,7 triliun dan selalu meningkat. Dan pada tahun 2019 BCA mengalami peningkatan sampai 80,0 triliun. Sangat fantastik. Nah, di sini net income-nya juga, labanya selalu meningkat, mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Dan tahun 2020 kenapa sini turun? Karena di sini mungkin masih datanya masih diambil pada 2 kuartal. Di sini ada net profit margin. Net profit margin juga mengalami peningkatan. Nah, balance sheet adalah neraca yang bergambar merah. Liabilitas bisa disebut dengan utang. Equity bisa disebut dengan modal. Ada aset, ada debt equity ratio. Nah, di sini yang bergambar biru, asetnya dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami peningkatan yang sangat drastis, selalu meningkat, tidak pernah mengalami penurunan. Dan juga liabilitas itu utangnya ya dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2020 mengalami kenaikan tapi stabil. Dan equity, modal, selalu meningkat tiap tahunnya. Nah, di sini ada debt equity ratio atau DER. Di sini yang warna hijau mengalami penurunan, malah bagus. DER semakin tinggi semakin jelek. BBCA di masa pandemi COVID-19. Di sini saya ambil dalam setahun ini, dimana BBCA dari bulan Maret hingga Oktober anjlok sahamnya. Ini akibat COVID-19 dan mulai stabil di bulan akhir Oktober, mulai mengalami kenaikan. Dapat disimpulkan bahwa BCA sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di internal perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. BCA tahu persis apa yang harus dibenahi dalam organisasi. Pengembangan SDM, budaya kerja adalah hal yang menjadi poin utama dalam membantu pencapaian strategi yang menjadi dimensi paling tinggi di dalam pembuatan sebuah struktur perusahaan. Karena dengan adanya strategi perusahaan, maka peluang kesalahan dalam mengelola bisnis proses perusahaan menjadi termonitoring secara struktur, dan pencapaian keberhasilan BCA menjadi lebih dekat dengan adanya poin-poin yang dipahami oleh setiap karyawan di BCA. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada tutur kata saya yang tidak jelas atau kurang berkenan, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan
Terima kasih.